Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di panduan lengkap belajar CorelDRAW. Pada episode ke-10 ini kita akan membahas beberapa menu di dalam menu view pada CorelDRAW. Yang pertama adalah Simulate Overprint, Raster Complex Effect, kemudian Proof Colors, Full Screen Preview, Preview Selected Only, Page Sorter, View, dan yang terakhir adalah View Manager. Simulate Overprint berfungsi untuk merubah tampilan dokumen ke dalam mode print. Di sini biasanya untuk warna dari objek itu cenderung lebih kontras, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah Raster Complex Effect. Ini berfungsi untuk melihat pratinjau atau bisa juga untuk memberikan efek begitu ya, efek kompleks yang akan dicetak. Jadi ini efek kompleks ini maksudnya adalah transparasi, bevel, dan drop shadow. Kemudian berikutnya adalah proof color. Di sini berfungsi untuk menampilkan profil warna. Jadi maksudnya di sini adalah profil warna apa yang digunakan pada dokumen tersebut. Untuk profil warna di sini ada banyak sekali, teman-teman nanti bisa browsing ya. Di sini ada newspaper, ISO newspaper, kemudian ada ISO web coated, dan seterusnya. Dan biasanya pada CorelDRAW, kebetulan yang kita gunakan di sini CorelDRAW versi 7 ya. Di sini menggunakan US Web Coated SWOP versi 2. Ini yang biasa digunakan. Jadi nanti untuk teman-teman untuk profil warna ini teman-teman bisa untuk browsing ya. Nanti penjelasannya paper ini digunakan untuk apa dan seterusnya. Jadi intinya proof color di sini hanya menampilkan profil warna apa sih yang digunakan, itulah. Kemudian berikutnya adalah full screen preview. Full screen preview di sini berfungsi untuk menampilkan lembar kerja dalam mode layar penuh. Kemudian preview selected only di sini berfungsi untuk menampilkan objek yang diseleksi saja ke dalam mode layar penuh. Di sini perbedaannya adalah kalau full screen preview di sini menampilkan seluruh dokumen yang tampil di screen itu. Kemudian untuk selected only di sini hanya objek yang terseleksi saja. Kemudian Page Sorter View di sini berfungsi untuk menampilkan semua halaman kerja secara urut. Jadi menampilkan halaman-halaman di dalam aplikasi Corel kita atau dokumen kita yang ada. Jadi tampilkan nanti secara urut. Jadi kelihatan semua nanti halaman 1 sampai sekian. Kemudian View Manager di sini berfungsi untuk menampilkan jendela History View. Di sini apa saja yang dilakukan di sini akan terlihat. Baik, seperti apa penjelasannya, seperti apa penggunaannya? Yuk kita praktek. Jadi misalkan kita memiliki sebuah objek seperti ini, di mana kita memiliki sebuah objek yang kebetulan kita gunakan di sini adalah banner channel Guru Jagoan. Yang pertama, Simulate Overprint di sini adalah menampilkan pratinjau atau dokumen itu dalam keadaan saat mau dicetak. Jadi hasil cetaknya kira-kira seperti apa? Seperti itu. Jadi kita perhatikan di sini teman-teman ya gambarnya. Kita klik Simulate Overprint, maka dia akan lebih kontras atau lebih gelap. Jadi kira-kira nanti ketika dicetak seperti ini hasilnya. Ya, perbedaannya ini lebih terang. Kemudian Raster Complex Effect di sini adalah menampilkan pratinjau Complex Effect. Jadi nggak begitu kelihatan ya. Di sini misalkan saya kasih atau saya pilih yang Raster atau tidak, ini nggak begitu kelihatan. Jadi intinya ketika drop shadow misalkan ada efeknya di situ, Complex Effect ada seperti ini. Nah ini hasil cetaknya seperti apa kira-kira? Nah, ketika dipilih hasilnya sama saja. Jadi seperti itu. Kemudian untuk proof color di sini untuk menampilkan profil warna yang digunakan. Jadi misalkan ini saya hapus dulu. Di sini profil warna yang digunakan dalam dokumen ini apa, gitu kan? Kita lihatnya di sini proof color. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Nah, di sini ada Japan color. Terus kemudian misalkan kita pilih warna yang lain. Color palette kita pilih defaultnya. Nah, ini adalah default dari apa namanya? Bawaan dari Corel gitu ya. Misalkan kita sembunyikan yang RGB-nya di sini, maka di sini kita pakainya
Japan Color 2001 Coated. Untuk proof color intinya adalah menampilkan profil warna yang digunakan. Berikutnya adalah full screen preview, yaitu full screen preview berarti menampilkan dokumen dalam keadaan layar penuh gitu ya. Kita klik atau shortcutnya F9 ya, ini kita akan menampilkan secara layar penuh. Kemudian berikutnya adalah selected only, jadi hanya objek yang terseleksi saja atau yang dipilih. Misalkan ini kita coba dulu ya, ini saya tidak memilih apapun sehingga tidak kelihatan. Ketika saya pilih yang warna merah ini, perhatikan ini sudah aktif. Kemudian saya pilih preview selected only, maka yang tampil hanya yang warna merah saja, kotak merah. Begitupun sebaliknya, saya pilih yang banner ini, maka yang aktif adalah banner saja. Ketika dua-duanya saya pilih, maka semuanya akan ditampilkan. Jadi seperti itu. Yang berikutnya adalah pick sorter. Ya, di sini ini kan kebetulan kita hanya punya satu pick saja ya. Misalkan di sini maka yang tampil hanya satu. Ya, kalau kita misalkan buat ini apa namanya, beberapa halaman, misalkan ini yang depan kita kasih ini, kemudian yang merahnya ini kita taruh di belakang sini. Kemudian yang halaman 3 kita kasih lingkaran, warnanya biru. Nah, ketika pilih yang pick sorter view di sini, maka nanti akan tampil 3 halaman ini. Ya, seperti ini. Jadi ini berfungsi untuk melihat desain apa saja yang ada di dokumen ini. Ketika kita mau pindah-pindah halaman, kita bisa menggunakan fasilitas ini. Jadi misalkan kita mau milih yang warna biru, kita klik 2 kali, maka kita akan aktif di halaman ketiga. Kemudian berikutnya adalah view manager. Jadi view manager di sini adalah menampilkan history view. Kita klik, di sini adalah view manager. Jadi misalkan di sini saya zoom in gitu ya, lebih besar, kemudian saya tambahkan di sini, dia akan nambah. Kemudian saya kecilkan seperti ini, kita tambahkan lagi. Kemudian saya besarkan sedikit, saya tambahkan lagi, sehingga dari view-view ini terrekap atau terekam lah ya, tercatat di sini, sehingga ketika kita mau mengembalikan kepada tampilan-tampilan yang kita atur tadi, yang kita tambahkan di dalam view manager ini, maka dia akan menyesuaikan. Contoh misalkan ini view 1-48 ya kan, ini misalkan saya seperti ini, saya klik yang ini, maka dia akan membesar dengan sendirinya. Kemudian saya pilih yang ketiga, dia akan kembali. Kemudian saya pilih yang kedua, dia akan menyesuaikan. Seperti itu. Jadi view manager di sini seperti halnya kayak history lah ya. Kita bisa merekam aktivitas kita, apa yang kita lakukan di sini. Khususnya di sini untuk view, untuk besar kecilnya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk episode ke-10 ini, simulate overprint hingga view manager. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami, dan jangan lupa untuk tetap dukung kami dengan cara menekan tombol subscribe dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan membuat jawabannya. Terus semangat dan selamat belajar.